Jadi orang bilang kalau udah mati langsung ketemu Allah, enak amat. Emang semudah itu? Kalau mati langsung ketemu Allah? Sebelum ketemu Allah ditanya dulu, kenalnya sama Allah. Maka ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man rabbuka? Bener nggak? Jadi jangan sok-sok kenal aja tuh. Ntar ketemu Allah bilang, ente bukan Tuhan kami. Dan itu terjadi loh. Jadi Nabi diperjalankan dalam sebuah hadis Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Hadis Muslim yang pas. Di hari akhirat Allah yatajalla ala suratil lati la ya'rifunaha, dalam bentuk, jadi Allah bertajalli dalam bentuk yang mereka tidak kenal. Siapa kelompok ini? Ini kelompok awam, orang-orang awam, bahkan mujassimah. Ya awam lah kalau saya nyebutnya orang awam. Lalu surah gambaran itu datang, pancaran itu datang. Ana rabbukum, akulah Rabb kalian. Apa kata mereka? Lasta bi rabbina. Kamu Tuhan kami nggak begini. Lalu Allah rabbukum faja Allah bi suratil lati ya'rifunaha. Oh kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Allah dengan rupa yang mereka kenal. Itu tajalli, rupa tajalli. Kalau ahadnya kan nggak berupa, nggak ada bentuk kan? Maha suci dari bentuk dan rupa. Lalu mereka bilang anta rabbuna. Berarti ada di antara orang awam ini yang membayang-bayangkan Allah. Di hari akhirat Allah pun bisa ngelakon, coba. Super ngelakon. Tahu ngelakon? Memerankan bentuk. Padahal itu percikan cahayanya aja. Nah, kalau kita nggak punya sir di kolbu, kita bilang lasta bi rabbina, kamu bukan Tuhanku. Tapi kalau antum punya sir, yang terlihat bukan rupa itu, tapi yang terlihat adalah yang memancarkan rupa itu, yaitu Allahu Ahad, Allah Samad. Orang begitu langsung ditarik sama Allah, diselamatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya langsung ditarik. Maka siapa yang buta di dunia, dibuta di akhirat. Gimana ayatnya? Wa man kana yang hafizah, ada hikmah nih, mana hikmah? Gimana ayatnya hikmah? Wa man kana fi hadhihi dunya a'ma fahuwa, ini takut dites. Ya. Siapa yang buta di dunia, maka dia di akhirat a'ma, dia juga lebih buta lagi. Itu lagi ngomong apa itu? Ngomong bab mukasyafah, musyahadah. Berarti antum wajib sampai ke makom ihsan sebelum mati. Secara hakikat ya, itu wajib. Mungkin secara hukum fikih nggak wajib, antum cukup tahu tuh rukun 13. Tapi secara hakikat, siapa yang buta di dunia, buta di akhirat. Bukan berarti buta mata zahir. Ya, jangan jadi tawil-tawil yang aneh-aneh. Itu buta batin itu. Gimana? Makanya perlu masuk nama Allah ke kalbu. Biar belajar-belajar merasakan sir asma. Nanti terasa sir af'al. Terasa sir sifat. Syukur-syukur ada mursyid yang membawa ke sir az-zat. Enggak dipikirkan, dia cuma dirasakan. Dipikirkan enggak boleh. La tatafakkaru fi dzatillah. Tidak boleh berpikir tentang zat. Ya, zat itu enggak usah, haram dipikirkan. Karena akal ini umur 2 tahun dia enggak ingat. Antum tadi kan enggak ingat kan pas waktu nongol di dunia, ada ingat? La ahad ya, yazkur. Nah, dia cerita di sini tentang masalah itu. Tapi waktunya sudah mau habis. Gimana? Mau diteruskan? Cukup lah ya. Terserah. Selesai betul gitu. Ya, kita skip dulu di situ.
pekan depan kita akan mengkaji ini, terus kaitannya dengan as-sama. As-sama ini seni, suara, dan musik dalam tradisi sufi. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya as-sima, as-sama, ya. Masih sama'ul aghani wal alat al-musiqiyah wal anashid wal madaih, ya. Mendengarkan musik, mendengarkan nasyid-nasyid pujian kepada Allah, ya, manakib Rasulullah. Nanti ada ceritanya di situ. Syair-syair ma'rifat kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nanti ada pembahasannya, boleh atau tidak. Karena di situ disebutkan ada orang yang mengharamkan mutlak dan itu keliru. Ya, ada yang menghalalkan mutlak, itu juga keliru. Nah, harus dipilih-pilih. Tapi lebih kurang itu, ya. Ada yang mau nanya dulu? Fadal Ustaz Ali. Bila Arabi wala Indonesia? Bebas bila Arabi, ha. Biar yang lain pusing. Mungkin fi yaumil qiyamah hunaka alladzi la yanfa'ullah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah. Ada soaluka wala soal غيرك. ما أعرف أن أجيب هذا السؤال. في من يسأل هل في الروح لا ينفخ الله؟ لا، كل الروح منفوخ. Tulis terjemahan dulu ya. sorry. Ani kira cuma orangnya kayak Darsul semua. Pertanyaannya, apakah ada ruh yang tidak ditiup? Maksudnya nggak ditiup kamu masuk ke bumi. Kullu ruh manfukh, setiap ruh itu ditiupkan. Tapi ada yang ditiupkan setelah dia dipanggil waktu di alam azaliyah tadi. Ada yang dia tidak dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil itu alastu bi rabbikum, lalu mereka menjawab qalu bala syahidna. Yang jawab syahidna terlahir jadi nabi, jadi wali atau orang beriman. Yang tidak menjawab, dia bingung, ini suara dari mana? Lahir jadi monyet. Jadi dia dulu bukan manusia. Makanya di monyet itu ada ruh nggak? Namanya ruh hayawan, nggak ada akalnya. Ada yang jadi pohon, maka pohon-pohon, bahkan ada yang jadi batu. Semua itu ketika ketemu Nabi, mereka ngucapin salam kepada Nabi. Karena di alam azaliyah mereka semua ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Iya, semuanya ada. Tapi ada anak gagal gitu ya. Ada yang sukses. Jadi kita ini abna Ahmad semua. Kita ini anaknya Sayyidina Ahmad. Oleh karena itu, ahli-ahli rohani itu manggil Rasulullah abati. Abati Rasulullah. Dalam salah satu pengalaman rohani saya mendapatkan ijazah itu. Ketika kita baca salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, tapi malah diganti Assalamu alaika ya abati ya Ahmad ruhallah ya Ahmad Habiballah. Diganti ya abati, ya abati ya Rasulullah. Itu langsung terasa seakan-akan berjawab-jawaban dengan Nabi SAW. Seakan-akan, kan hadisnya begitu. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah. Hadis sahih. Siapa yang memandangku dalam tidurnya, dia akan memandangku dalam keadaan jaganya. Karena orang yang sudah memandangku dalam tidurnya, alam bawah sadarnya akan menjadi kesadaran. Orang tidak memandang dia, tapi dia mampu memandangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terjadi pada Habibna Umar, ya. Itulah rahasia kerohanian dia salah satunya yang bisa kita tangkap, ya.
Walaupun mungkin tidak semua muridnya sepakat sama aneh, nggak apa-apa juga, kan beda penangkapan. Ya, Habib Umar kan juga nggak ngelarang kita ngomong begini ya. Ya kita kan muhibbin juga kepada beliau ya. Hafizahullah, semoga Allah jaga beliau ya. Wali yang muttafaq, tidak ada yang benci beliau kecuali munafik. Ya, la yubghiduhu illa munafik. Karena beliau nggak pernah nyebut nama orang, nggak kayak aneh kan. Kalau aneh kan nyebut Albani, nyebut Bin Baz, Utsaimin, Saleh Fauzan. Maklum kita biasa suasana kampus. Kita bawa separuh gaya kampus di Ribat, separuh gaya majelis taklim. Jadi bahasanya nggak terlalu berat, muatan. Bener nggak berat ya? Sok-sok berat lagi. Kayak pinter aja kita ya. Pinter kan dari Allah ya. Ya. Beliau nggak pernah loh nyebut kayak aneh, nggak pernah. Nyebut Wahabi aja jarang, paling kecuali di majelis tertutup. Tuh murid-murid kan banyak di Indonesia, nggak ada. Tapi masih ada yang benci loh sama dia. Wahabiyah masih benci sama beliau, para beliau tidak pernah benci Wahabiyah dan nggak pernah ngomongin tentang mereka secara saraha. Beda sama lisan aneh yang kotor ini. Ya, kotor-kotor, berkotor, bermotor. Luar biasa beliau itu. Tapi masih ada yang benci. Maka saya punya kesimpulan, antum diam tidak menyebut nama dibenci. Sebut nama aja, biar bencinya jelas kalian. Iya, gitu maksudnya. Jadi beda harokah sedikit kan boleh lah. Kita kan sedang membuat harokah juga, ya, bergerak juga kita. Ya akibatnya sih tetap dibenci lagi, dan yang benci lebih banyak lagi. Cuma yang sayang pun tidak terhitung. Alhamdulillah. Yang sayang kepada dakwah kita ini, ada yang sayangnya zati, benar-benar sayang. Ada yang sayangnya aradi, ada yang sayangnya karena kondisi kebetulan nih nafsu intelektualnya cocok sama aneh. Nanti kalau kita nggak cocok sama dia, kita dibully lagi. Ada yang karena faktor kecenderungan politik, karena aneh lagi nggak ngomongin politik, cocok-cocok aja. Iya. Ini kelihatan di situ nanti mana yang murid sodik, yang tidak sodik. Murid yang sodik, murid yang jujur, yang tulus, mau gimana pun gurunya dia tetap mahabbah kepada gurunya, bukan fanatis, cinta. Cinta itu tidak kemudian menyakiti hati gurunya. Boleh menasihati tapi tidak menyakiti. Bahkan jadi juri, betapa kurang ajarnya murid yang berani jadi juri terhadap gurunya. Ya. Tapi kalau dia aradi, cintanya, senangnya, cinta aradi, kondisional, bersyarat. Giliran aneh ngomong komunis, aneh nggak percaya kebangkitan komunis, walaupun pemikiran itu ada. Yang aneh percaya kebangkitan kelompok ekstrim, wahabisme, salafisme. Itu yang aneh percaya. Dan belum ada peraturan yang ngatur itu. Kalau komunis sudah ada kan peraturannya. Orang buat pergerakan komunis langsung dibekuk, selesai. Tapi apa? Ada nggak peraturan yang bisa mengatur kelompok ekstrim ini? Nggak ada. Aneh ngomong begini, dibully juga oleh beberapa murid. Anda ini sudah keluar dari khittah. Lah, katanya Islam tidak boleh keluar dari, tidak terpisah dari politik. Giliran kita punya pandangan politik, kenapa nggak boleh? Ente kenapa boleh? Ya? Benar nggak? Ini saya memperhatikan. Islam tidak boleh terpisah dengan politik. Wah, benar kan kayaknya? Kiai kita berpolitik, dia bilang, Pak Kiai harus kembali ke khittah. Seenak perutnya aja ya. Seenak perutnya berarti kalau ustadz dia boleh. Kalau kiai kita nggak boleh. Ya. Enak begitu. Emang situ lebih suci dari ustadz kita, dari kiai kita ya kan? Kiai kita aja bisa terjebak korupsi, apalagi situ kan? Nah, ini hal-hal kayak gini nih teman-teman, hati-hati. Diksi-diksi ini menjebak luar biasa. Ini mau dekat tahun 2023, 2024. Mungkin agak adem 2022. Tapi kan spanduknya sudah mulai banyak.
WA masuk tuh lebih banyak. Antum jangan jadi pembaca, rajin baca. Ini rajin baca semua nih, raja WA. Jangan jadi pembaca, jadilah orang yang membaca dengan daya kualitas yang baik. Kalau orang membaca dengan daya dan kualitas yang baik, dia tahu mana yang perlu dibaca, mana yang nggak perlu dibaca. Ya. Saya anti komunis, ya. Guru-guru saya banyak yang dulu dilibas sama komunis, maka saya lebih berhak benci kepada mereka. Tapi sekarang kan ada keturunan-keturunan mereka, apalagi fikroh-fikroh sisa-sisa aja, sama kayak pembubaran HTI. HTI-nya masih ada nggak? Masih ada. Masih ada kan HTI-nya? Jadi teman-teman, ini sudah mulai masa dibolak-balik logika kita dihancur-hancurin. Semoga pengajian kita ini menjaga kewarasan itu ya, beragama dengan